menit saja. Baik, selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya Bapak Ibu sekalian. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis yang tadi nilai maksimalnya adalah 500, nanti akan disampaikan terlampir di Kemenpan tersebut. Kemudian yang kedua seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural yang nilai maksimumnya 200, nilai ambang batasnya adalah 130. Jadi sekali lagi nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu merupakan nilai kumulatifnya itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200. Kemudian yang ketiga untuk wawancara. Untuk wawancara, nilai maksimalnya adalah 40, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24. Gitu. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis ini, karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya, dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam dari TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian SMK, maka kemudian nilai yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis, yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural yang ketiga, dan yang keempat wawancara. Dalam hal ini untuk sebagian besar wawancara dilakukan adalah berbasis komputer, seluruhnya ini berbasis komputer dan dilakukan dalam satu rangkaian waktu, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang membedakan dengan seleksi CPNS. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan materi kompetensi teknis apa saja, itu pada intinya akan berisi penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi intinya harus masing-masing akan menghadapi soal-soal terkait dengan jabatan yang akan dilamar. Sebagai contoh, misalnya guru ahli pertama, maka dia akan dihadapkan oleh soal guru. Kalau secara spesifik terkait dengan guru matematika, maka yang dihadapi adalah soal-soal matematika. Kemudian arsiparis ahli pertama, demikian juga akan menghadapi soal-soal terkait dengan kearsiparisan untuk diseleksi kompetensi teknis. Begitu juga misalnya Pranata Humas terampil dan sebagainya. Materi soalnya berbeda dengan materi soalnya SKB CPNS pada dasarnya Bapak-Ibu sekalian. Karena sasaran atau tujuan yang kita tuju untuk P3K berbeda dengan apa yang kita tuju untuk CPNS. Pada dasarnya untuk P3K kita ingin menyasar mereka yang memiliki, ya, tujuannya adalah kita ingin merekrut profesional, ya, expert di bidangnya yang siap pakai. Jadi ada dua kata kunci, profesional dan siap pakai. Oleh karenanya itu, seperti pada waktu pendaftaran dan sebagainya sudah dilakukan persyaratan, pengalaman dan sebagainya, sertifikat dan sebagainya. Itu sudah selesai saya pikir untuk sampai di sini. Dan kemudian secara garis besar saja, secara tegas kami nyatakan bahwa untuk seleksi kompetensi teknis nanti akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda tergantung dari jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang kedua adalah materi soal kompetensi manajerial. Pada kompetensi manajerial akan berisi atau akan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. 8 poin ini nanti yang akan keluar pada materi soal kompetensi manajerial. Dan ini berlaku sama untuk seluruh jabatan. Baik guru maupun non-guru, P3K akan menghadapi atau mengerjakan soal yang sama. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Baik. Selanjutnya materi yang ketiga adalah materi soal kompetensi sosiokultural. Tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan,
dalam perang pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang memiliki 1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, 2. Kemampuan berhubungan sosial, 3. Kepekaan terhadap konflik, yang keempat adalah empati. Jadi 4 hal ini, 4 poin ini yang akan diukur Bapak Ibu sekalian. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Dan ini sama halnya dengan kompetensi manajerial, seluruh peserta P3K akan menghadapi soal yang sama. Baik, selanjutnya materi soal untuk wawancara. Materi soal wawancara ini ditujukan untuk menilai integritas dan moralitas. Ada 2 poin yang dinilai di sini, adalah integritas dan moralitas. Bapak Ibu sekalian, karena P3K kita jumlahnya cukup besar tahun ini untuk formasi di guru saja hampir 500.000 sekian, 526.000, dan kemudian P3K non guru yang juga cukup besar, maka pada dasarnya Panselnas menyediakan soal wawancara yang berbasis komputer, jadi berbasis CAT. Jadi nanti dalam satu rangkaian ketika tadi kompetensi teknis selesai, manajerial sosial kultural juga berbasis komputer selesai, maka kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang berbasis komputer. Ini juga seragam Bapak Ibu sekalian untuk seluruh materi untuk seluruh peserta P3K baik di guru maupun non guru. Baik Bapak Ibu sekalian, itu terkait materi. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan, mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan, hanya untuk P3K jabatan fungsional non guru nanti akan dilaksanakan dengan metode CAT-BKN. Ya, nanti dengan CAT-BKN, kebetulan Pak Kapus yang PPSS yang dari BKN sore ini juga berkenan hadir. Kemudian untuk P3K yang guru ini dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK-nya Kemendikbudristek. Ya, jadi dilakukan menggunakan Kemendikbudristek yang tersebar di seluruh jaringannya di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah juga dalam kesempatan ini Bu Sesjijen PTK juga telah hadir bersama kita. Baik, itu dari sisi pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini barangkali yang sudah ditunggu-tunggu. Nilai ambang batas pengadaan, pertama kami sampaikan nilai ambang batas pengadaan P3K untuk JF Guru tahun 2021. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021, yang saat ini secara bersamaan sudah kita upload di jdih.menpan.go.id. Nanti linknya kami berikan Bapak sekalian. Kemudian terkait dengan sebelum masuk ke nilai ambang batas, kami sampaikan berapa durasi, ya, durasi pengerjaan dan jumlah soal, serta bagaimana pengaturan bobot nilainya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga penting dipahami. Yang pertama dari ini untuk guru dulu ya, yang untuk guru terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk kompetensi teknis, ya, nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit. 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal. Jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit, kemudian bobot ketika menjawab benar 5, dan ketika salah 0, tidak menjawab juga 0. Ya. Sehingga nilai maksimumnya adalah 500. Ya. Karena 100 butir, kalau benar menjawab 5, menjadi 500. Kemudian yang kedua, ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosiokultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit. Ya. Jadi untuk guru, kompetensi manajerial dan sosiokultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial kultural. Kemudian bagaimana bobot nilainya? Untuk kompetensi manajerial menjawab yang paling sesuai adalah 4, kurang sesuai 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Kemudian kalau tidak menjawab nilainya adalah 0. Itu untuk kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosial kultural itu gradasinya 5. Jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 kalikan 5. Yaitu 200. Ini nilai maksimumnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara. Wawancara durasinya sepanjang 10 menit Bapak Ibu sekalian. Mengerjakan 10 butir soal. 10 butir soal dikerjakan 10 menit dan gradasinya 4. Menjawab paling sesuai adalah 4,
3, 2, dan validasi adalah 1. Dan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru, seleksi P3K guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal. Atau nilai maksimumnya adalah 740. Dan kami sudah mendapat informasi juga bahwa nanti ada kemungkinan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan kompetensi teknis. Jadi sekali lagi di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan, kemudian barulah masuk ke kompetensi teknis. Nanti barangkali bisa dilihat di juklak di P3K guru. Baik, ini terkait durasi dan jumlah soal, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya adalah bagaimana nilai ambang batasnya. Sebelum itu adalah terkait dengan kekhususan untuk waktu, Bapak-Ibu sekalian. Kekhususan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Ya. Jadi sesuai dengan CPNS juga kita lakukan bahwa untuk penyandang disabilitas sensorik netra, kita berikan tambahan waktu. Ya. Jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit, yakni menjadi 150 menit. Kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit. Dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit. Sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra, waktu yang diperlukan adalah 220 menit. Ini berbeda dengan yang kategori umum, yang hanya 170 menit saja. Baik, selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya, Bapak-Ibu sekalian. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis, yang tadi nilai maksimalnya adalah 500, nanti akan disampaikan terlampir di Kemenpan tersebut. Kemudian yang kedua, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, yang nilai maksimumnya 200, nilai ambang batasnya adalah 130. Jadi sekali lagi, nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu merupakan nilai kumulatifnya, itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200. Kemudian yang ketiga untuk wawancara. Untuk wawancara, nilai maksimalnya adalah 40, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24. Gitu.